Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi pada sore hari ini. Kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan memuliakan bersama Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Dimanapun kalian berada, kita harus semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan, berkat Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai pada sore hari ini, kita ajak semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ayo, kita jangan malas ya adik-adik. Kita harus bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat kedua tangan kita, tutup mata kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu berterima kasih atas berkat-berkat-Mu, atas kesehatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami bisa memuji Engkau, kami bisa memuliakan Engkau dengan sukacita surga-Mu turun melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang bersukacita dan bersemangat katakan amin. Kita percaya ya adik-adik bahwa hanya Yesus itulah penolong satu-satunya di dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan.
semuanya diatur oleh Tuhan, semuanya direncanakan oleh Tuhan. Minta Tuhan turut campur di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu berhasil. Untuk apa adik-adik? Untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu ya. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk di dalam hatiku. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, yes Tuhan kupanggil di dalam hati kami. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita sembah Tuhan ya adik-adik. Sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Kau yang membimbing hidup kami, Kau yang menyertai hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kau Allah yang sungguh baik. Tiada Allah lain seperti Kau Tuhan, yang mampu mengasihi kami. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur. Oh, Allah yang baik, kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Kau yang memimpin hidup kami. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku,
Miracle. Kita sudah memuji Tuhan, bersuka cita menyembah Tuhan. Nah, ini saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sore hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bersama-sama beribadah pada Engkau. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang baik. Dia mendengarkan, mengerti akan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap anak-anak-Mu untuk paham akan firman yang Engkau sampaikan oleh hamba-Mu pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Adik-adik apakah pernah ragu terhadap Tuhan atau ragu terhadap sesuatu atau ragu dalam memilih sesuatu barangnya? Misalnya waktu mengerjakan ulangan atau mengerjakan latihan soal, ragu dalam memilih jawaban A atau B atau C. Kemudian dalam memilih misalnya waktu pergi, dalam memilih baju bagus yang mana, yang merah atau yang biru atau yang mana. Nah, juga dalam misalnya adik-adik diberi pilihan pada mama papa adik-adik untuk membeli mainan. Nah, adik-adik bingung, semua mainannya bagus, semua mainannya ingin adik-adik beli, tapi harus memilih salah satu atau salah dua. Nah, itu adik-adik ragu milih satu atau milih yang lainnya, memilih mainan yang A atau main yang B. Nah, pasti di situ adik-adik merasa ragu, merasa bimbang, merasa bingung memilih atau memilah sesuatu barang yang mau dibeli atau yang akan dilakukan. Nah, adik-adik kita hari ini mau belajar tentang janganlah ragu. Nah, kenapa sih kita jangan ragu kepada Tuhan Yesus? Nah, ada satu tokoh di Alkitab yang ragu terhadap Tuhan. Adik-adik tahu siapa? Nah, murid ini, tokoh ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Namanya adalah Thomas Didimus. Nah, adik-adik, seorang murid Tuhan Yesus ini, salah satu murid Tuhan Yesus ini bernama Thomas. Nah, Thomas ini adalah satu murid Tuhan Yesus yang mengikut Tuhan, yang bersama-sama dengan Tuhan, mengikut dan mengiring Tuhan di dalam Alkitab. Nah, di satu hari saat Tuhan Yesus setelah disalib, setelah Tuhan Yesus dikuburkan, kemudian Tuhan Yesus bangkitkan. Pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, kemudian tidak ada lagi di kuburnya. Nah, setelah murid-muridnya tahu Tuhan Yesus tidak ada di kubur, Tuhan Yesus tidak ada mayat lagi yang terkapar di dalam kuburan. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus itu bingung, murid-murid Tuhan Yesus itu bimbang. Tapi karena Maria melihat dan mendengarkan Tuhan Yesus, didatangi oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Nah, Maria itu menyampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus saat diberitakan kepada Maria bahwa Tuhan Yesus bangkit itu, murid-murid Tuhan Yesus adalah percaya dan bersuka cita bahwa Tuhan Yesus itu telah menang, telah bangkit. Nah, kemudian setelah murid-muridnya tahu, kita buka dulu di Yohanes 20 ayat 19 sampai seterusnya. Nah, di Yohanes 20 ayat 19, adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik untuk bersama-sama kita membaca. Nah, kami akan bacakan ya. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, di sini pada waktu itu murid-murid
Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama-sama di satu rumah ya. Murid-murid yang mungkin sedang makan bersama, minum bersama, berbincang-bincang gitu ya adik-adik. Nah, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah itu, ke dalam kerumunan murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus tiba-tiba berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kemudian saat Tuhan Yesus datang dan berkata seperti itu, reaksi murid-muridnya apa tadi? Adik-adik, bersukacita. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini percaya, murid-murid Tuhan Yesus ini bersukacita karena Tuhan Yesus itu benar-benar nyata, Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit ya adik-adik. Nah, kemudian setelah murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus, tapi di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul tidak ada satu murid Tuhan Yesus yang tadi siapa namanya? Thomas Didimus. Nah, Thomas ini salah satu murid Tuhan Yesus juga sedang tidak ikut dalam berkumpul tadi. Nah, tapi murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas, menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah hidup kembali, Tuhan Yesus itu sudah bangkit kembali, tetapi Thomas tidak percaya. Nah, kemudian dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, di sini Tuhan Yesus yang pertama datang kepada murid-murid yang sedang berkumpul tanpa Thomas, mereka percaya. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan Yesus datang lagi di rumah itu mau berkumpul-kumpul bersama-sama juga bersama murid-murid Yesus kembali. Tapi di situ ada Thomas. Nah, saat mereka berkumpul kembali, Tuhan Yesus datang juga untuk berkata yang kedua kalinya apa? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, tetapi Thomas tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di depan matanya. Bahkan Tuhan Yesus sudah di depan mata, Thomas pun belum percaya. Kita yang belum pernah melihat ya, adik-adik mungkin kita belum pernah melihat bagaimana wujud Tuhan, bagaimana bentuk Tuhan itu seperti apa, kita tidak tahu. Kita disuruh percaya, tapi Thomas ini sudah melihat, tapi Thomas ini belum juga percaya bahwa dia sudah melihat Tuhan Yesus depannya, tapi Thomas belum percaya juga. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata kepada Thomas apa adik-adik? Di ayat yang ke-27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu dan di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, saat Tuhan Yesus berkata, cucukkan jarimu ke dalam tanganku yang berlubang ini. Tangan Tuhan Yesus kan berlubang ya adik-adik, dipaku kemudian berlubang. Nah, Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk memasukkan tangannya ke dalam lubang Tuhan yang di tangan dan di lambung. Kemudian Thomas mencucukkan jari ke tangannya Tuhan Yesus. Kemudian setelah mencucukkan jari, Thomas berkata apa? Di ayat 28, Thomas menjawab, Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas menjadi percaya kepada Tuhan. Thomas menjadi percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup kembali. Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit kembali dan nyata di depan matanya. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, dari sini kita bisa belajar apa adik-adik? Biarlah kita jangan ragu, karena di dalam Tuhan itu ada kepastian, ada harapan. Meskipun kita belum lihat Tuhan, meskipun kita belum mendengar jawaban doa
yang kita doakan, misalnya kita berdoa untuk sekolah kita, berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk adik kakak kita, tapi Tuhan belum menjawab, atau kita berdoa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan tapi Tuhan belum menjawab, biarlah kita terus percaya, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir, bahwa Tuhan Yesus itu selalu menolong setiap kita. Biarlah kita percaya walau kita tidak melihat yang dikatakan tadi di Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Coba deh ulangi kata-kata ini, resapi kata-kata ini, percayalah bahwa berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Di mana kita berdoa, di mana kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi berbahagia. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu penolong kita satu-satunya. Tuhan Yesus itu penolong, Tuhan Yesus sahabat kita, Tuhan Yesus itu teman kita, bahkan Tuhan Yesus itu Bapa kita, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus adalah segalanya buat kita. Nah, jadi adik-adik, di sore hari ini kita belajar janganlah ragu, janganlah takut pada Tuhan Yesus. Sebelum kita melihat kuasanya, belum kita melihat mujizatnya, belum kita melihat jawaban dari Tuhan Yesus, tapi biarlah kita percaya dan tetap percaya. Milikilah iman kepada Tuhan yang terus kuat dalam Tuhan Yesus. Nah, sekian firman dari kami Reka pada sore hari ini. Semoga adik-adik bisa belajar untuk jangan ragu, jangan takut ya adik-adik. Yuk kita tutup firman kita dalam berdoa. Bersama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami belajar bersama-sama untuk tidak ragu kepada Engkau Bapa, untuk tidak meragukan mujizat-Mu, untuk tidak meragukan keberadaan-Mu, untuk tidak meragukan kepastian yang daripada Engkau. Biarlah kami percaya Engkau Allah yang memiliki kepastian, Engkau Allah yang menepati janji-janji-Mu di waktu-Mu yang tepat Bapa. Biarlah Engkau berkati sekolah anak-anak-Mu, ke orang tua, anak-anak Panji Kristus, Tuhan, biarlah Kau yang memberkati, berikan kecerdasan, berikan kepintaran yang daripada Engkau. Biarlah mereka bertumbuh, anak-anak Panji Kristus, menjadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka selalu diberikan kemenangan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.